Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas sumber protein terbaik. Jadi faktor apa aja yang harus kita pertimbangkan pada saat memilih protein? Mari kita bahas. Oke, yang pertama, yang jelas-jelas ya, yaitu totalnya. Seberapa banyak protein yang kita dapat. Oke, kalau saya sendiri butuh sekitar 1,5 gram sampai 2 gram dari berat badan. Jadi kalau berat badan saya 70, saya butuh sekitar 140 gram protein. Oke, 140 gram protein ini bukan artinya 140 gram ayam dada, tapi sekitar setengah kilo ayam dada. Karena dalam ayam dada ada sekitar 30%, oke, kandungan proteinnya, itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita harus lihat juga perbandingan makronutriensnya. Seberapa banyak protein dibandingkan dengan lemak dan karbohidratnya, oke? Dan juga lihat total kalorinya, oke? Karena nggak semua protein ini kalorinya sama. Oke, kalau saya sendiri biasa mayoritas mendapatkan protein dari ayam dada. Kenapa? Karena ayam dada proteinnya tinggi, lemaknya rendah, oke, karbohidratnya rendah. Jadi saya bisa mendapatkan asupan lemak dari makanan yang lain. Kalau kamu misalnya nggak keberatan dengan sumber protein dengan lemak agak tinggi, kamu bisa misalnya makan ayam paha dengan kulitnya. Oke, ini bakal ada protein yang tinggi dan lemaknya agak tinggi juga, gitu. Oke, jadi tergantung dengan tujuan masing-masing. Oke, dan ketiga, kita harus lihat juga nilai biologis atau biological value. Nilai biologis ini menentukan seberapa banyak protein yang bisa diserap oleh tubuh kita dan juga seberapa banyak kandungan asam amino. Oke, semakin banyak asam amino esensial, semakin baik protein tersebut. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita dan kita harus dapat dari makanan. Sedangkan asam amino non esensial ini adalah yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Oke. Jadi saya ulangi lagi, semakin banyak kandungan asam amino esensial semakin baik. Dan sumber protein yang komplit yang memiliki semua asam amino esensial itu adalah sumber hewani. Oke, seperti telur, oke, paling tinggi, dan ada juga daging, mau itu ayam, sapi, ikan, oke, dan juga ada susu dan keju. Oke, semua dairy product ini ada kandungan asam amino esensial yang lengkap juga. Dan untuk sumber protein nabati ini biasa nggak memiliki semua asam amino esensial. Oke, kecuali tahu dan tempe. Oke, banyak kacang-kacangan mengandung hanya sebagian dari asam amino esensial. Ini makanya penting buat yang vegetarian atau vegan untuk mendapatkan sumber protein yang berbeda-beda, supaya kamu bisa mendapatkan semua asam amino esensial yang lengkap. Dan buat kalian yang nggak bisa mendapatkan semua asam amino esensial, kamu bisa minum suplemen juga, seperti misalnya BCAA. Kamu mungkin pernah dengar, Branched Chain Amino Acid. Ini mengandung semua leucine, asolin, valine, semua kandungan amino acid. Kalau saya sendiri biasa nggak pakai karena saya sudah mendapatkan dari sumber makanan alami. Oke, dan berikutnya yang harus kita pertimbangkan juga yaitu vitamin dan mineral. Nggak semua sumber protein memiliki kandungan yang sama ya. Misalnya kalau kamu makan daging ayam, kandungan zat besi nggak akan cukup. Kalau kamu butuh zat besi, kamu butuh daging sapi dan daging kambing. Oke, dan kacang-kacangan juga biasa mengandung zat besi. Tapi kalau kamu misalnya butuh omega 3, kamu butuh asupan seperti ikan berlemak. Oke, jadi di sini tujuannya bukan hanya meningkatkan body goal, ya, tapi untuk meningkatkan kesehatan juga. Pastiin kamu mendapatkan mikronutrien atau vitamin mineral yang cukup dari makanan yang berbeda-beda, gitu. Dan terakhir, kamu harus bisa menentukan juga berdasarkan goal kamu. Kalau kamu lagi cutting atau bulking, oke, ini bakal beda asupan protein yang kamu dapat. Saya sendiri kalau lagi cutting, biasa makan banyak ayam dada. Kenapa? Karena ayam dada bisa bikin kenyang lebih lama dan kalorinya rendah. Dan misalnya kalau saya lagi bulking, saya bakal banyak makan sapi, kambing, dan juga misalnya ikan salmon, ikan berlemak. Oke, karena saya bisa makan dengan total kalori yang lebih banyak. Gitu. Oke, jadi pinter-pinter milih protein yang mana yang bagus buat bulking, protein yang mana buat cutting. Oke, tergantung favorit kamu. Oke, jadi itu beberapa faktor yang kamu harus pertimbangkan pada saat memilih protein. Oke, saya ulangi lagi. Pertama, totalnya. Yang kedua, makronutriensnya, seberapa banyak lemak, protein, dan karbohidrat yang kamu butuhin. Dan ketiga, nilai biologisnya, seberapa lengkap asam amino dalam protein tersebut. Keempat, kandungan vitamin dan mineralnya, ya. Dan kelima, tergantung dengan tujuan kamu pengen bulking atau cutting, pilih makanan yang sesuai dengan tujuan kamu. Oke, segitu aja kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan kalau kamu pengen belajar lebih banyak lagi tentang nutrisi, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Oke, kamu bisa ikutan kelas online atau one-on-one coaching. Dan kamu bisa belajar lebih banyak gimana cara menghitung kalori, cara mendapatkan body goal, atau cara meningkatkan kesehatan secara umum. Gitu. Oke deh, sekali lagi makasih banyak udah mampir dan sampai lain kali.